Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh diperjumpakan kembali dalam santapan rohani kita atau Sarota dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah. Mengawali akan seluruh aktivitas kita hari ini, mari kita dasarkan di dalam kehendak Allah melalui firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Karena itu mari kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu puji-pujian, mada syukur, hormat kami angkat ya Tuhan ya Allah kami, karena Engkau adalah Bapa yang setia di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami, dan Engkau Tuhan yang memberikan kami hikmat agar kami tetap mengerjakan apa yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah menikmati anugerah keselamatan itu. Tuhan, kami menyadari bahwa kami tidak berbuat apa-apa dan perbuatan serta aktivitas yang kami jalani sia-sia belaka ketika tanpa Engkau hadir memberikan terang bagi kami. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami membuka hati dan diri kami untuk diterangi oleh firman-Mu. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Karena itu berbicaralah kepada kami, Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21, demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari bacaan kita dari Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21 diberikan tema berdoa dan berpuasa. Saudara-saudara, ada satu kata dalam bahasa Yunani yang diulang sebanyak 2 kali, yaitu dunamis, berarti mampu, atau sering juga diterjemahkan otoritas. Kata ini pertama kali muncul pada ayat 16, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Penggunaan kedua ketika Yesus telah menyembuhkan anak muda itu, "Mengapa kami tidak dapat mengusirnya?" Karena itu tema dari bacaan ini pada dasarnya adalah tentang kemampuan. Titik balik terjadinya sesuatu pada ayat 17 yang berkata, "Bawalah anak itu kemari." Singkatnya, selama para murid melakukan sesuatu selain berdasarkan iman kepada Yesus, mereka tidak mampu, mereka tidak dunamis melakukannya. Akan tetapi, saat mereka membawa masalah tersebut kepada Yesus, maka sesuatu dapat terjadi. Dari sini Bapak Ibu Saudara-saudara, perikop ini mengajarkan agar dalam melakukan sesuatu, kita harus menggantungkan sepenuhnya dalam iman kepada Yesus. Saudara-saudara,
Para murid tidak mampu menyembuhkan penyakit ayan seorang anak muda karena mereka seolah-olah menggantungkan karyanya kepada Yesus. Padahal tidak. Sebab itu Yesus menyebut mereka kurang percaya pada ayat 20. Yang menarik dalam bacaan kita ini adalah ayat 21. Bahwa yang diletakkan dalam kurung, bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa bukankah kita harus berdoa dan berpuasa agar tidak tergantung kepada diri sendiri. Saudara-saudara, kegagalan kerap kali terjadi pada diri kita. Tidak jarang kita bertanya, mengapa saya gagal? Apa yang kurang? Padahal semuanya sudah saya lakukan dalam nama Yesus. Di situ letak masalahnya. Sebab iman sebesar biji sesawi artinya kita tidak dapat melakukan sesuatu pun tanpa iman yang sepenuhnya bergantung kepada kuasa Yesus sendiri. Amin. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu. Kami menyadari Tuhan, terkadang dalam kehidupan yang kami jalani dalam pekerjaan dan rutinitas kami tidak sepenuhnya bergantung dan berdoa pada kuasa Tuhan. Ada motivasi-motivasi tersendiri yang kadang-kadang muncul dalam hati kami, sehingga kami tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu ampuni kami Tuhan, dan mampukan kami untuk tetap bergantung seutuhnya hidup kami hanya kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita pertambahan usia di hari ini. Sempurnakan sukacita mereka, dan biarlah hidup mereka terus persembahkan hanya kepada Tuhan di dalam segala kesetiaan untuk mengikut Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi segenap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, berteguh iman, percaya dan harap mereka, walaupun fisik mereka terbatas dan melemah, tetapi semangat untuk terus merasakan keintiman dengan Tuhan akan terus terbangun. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena kelemahan tubuh yang dialami, baik itu yang dirawat di rumah-rumah perawatan, yang sementara dirawat di rumah, yang sementara berobat jalan dan dalam proses pemulihan. Kami meyakini Tuhan, kesembuhan dari Tuhan melalui kuasa-Mu akan Tuhan nyatakan. Bapa di dalam sorga, kehidupan hamba-hamba Tuhan di berbagai tempat pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap hamba-hamba-Mu, Tuhan memberkati, biarlah mereka terus menggantungkan akan seluruh derap pelayanan di dalam ketertundukan pada kuasa Tuhan, dan dinyatakan itu dalam pelayanan yang tulus yang menyentuh hati setiap umat-Mu. Bapa di dalam sorga, inilah doa kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami nyatakan pengharapan dan syukur kami kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat.